Bapak Ibu pendengar yang kekasih di dalam Tuhan, kembali bersama saya Pendeta Peter Tauran dalam program Renungan Pagi di Radio Suara Kemenangan Manokwari. Saya mengajak kita sama-sama untuk membaca satu bagian firman Tuhan di dalam Lukas pasal 10 ayat yang 38 sampai ayat yang ke-42. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk di kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah kau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apa saja yang kita lakukan, kalau itu bukan merupakan order dari Tuhan, maka sesungguhnya apa yang kita lakukan itu untuk melelah-lelahkan kita, untuk membuat kita capek, dan pada akhirnya kita mengeluh dan kita bersungut-sungut. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, jangan sampai tradisi, adat istiadat dan kebiasaan membuat kita melakukan sesuatu, kita berpikir kita melakukan itu untuk Tuhan, tetapi sesungguhnya kita melakukan itu hanya untuk melelahkan diri, melakukan berbagai-bagai perkara, tapi sebenarnya itu bukan untuk menyenangkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, pagi ini kita akan sama-sama merenungkan bagian firman yang sudah kita baca ini. Bagaimana kita memperoleh sesuatu yang terbaik yang sudah disediakan Tuhan bagi kita, sehingga dalam perjalanan hidup kita, kita menjadi orang-orang yang terus berkemenangan mengatasi setiap problem, setiap masalah hidup yang kita hadapi. Ketahuilah bahwa sesungguhnya yang melemahkan hidup kita, yang membuat kita capek, yang membuat kita letih lesu dan berbeban berat, adalah seringkali kita melakukan aktivitas kita, bahkan sampai aktivitas pelayanan kita, tanpa kita menyadari bahwa apa yang kita buat itu bukan order dari Tuhan, atau itu bukan yang Tuhan inginkan, itu bukan yang Tuhan mau dari kita. Tapi apa yang dilakukan di firman Tuhan kita belajar di pagi ini, bahwa Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Apa bagian terbaik yang tidak akan bisa diambil daripadanya dan bisa selalu membuat dia berkemenangan dalam menjalani hari-hari hidup? Lebih daripada itu, dia akan menikmati rest, menikmati ketenangan, menikmati kelegaan, bukan saja di bumi ini, tetapi juga di dunia yang akan datang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita belajar pagi ini, Alkitab katakan bahwa ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, dan setiap kali perjalanan Yesus selalu mampir di sini, Marta melakukan kewajibannya sebagai suatu adat istiadat, suatu kebiasaan, suatu tata nilai yang selama ini dibangun, bahwa setiap tamu yang datang, setiap orang yang datang, mereka harus dilayani sebaik mungkin. Dan apa yang dilakukan oleh Marta ini merupakan suatu tradisi, suatu kebiasaan turun-temurun, dan ini mempunyai nilai yang baik, nilai yang positif. Dan saya percaya kalau kita melakukan sesuatu yang baik, menyambut tamu, orang-orang yang datang di rumah kita, kita melayani mereka dengan baik, itu sangat menyenangkan. Nah, Alkitab katakan di sini, seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumah. Jadi sebenarnya Alkitab menjelaskan yang pertama di sini adalah Marta sebagai tokoh yang utama, yang menjelaskan bahwa Marta lah yang menerima Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan dan singgah di rumah itu.
Dan Alkitab katakan perempuan itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengar perkataannya. Ayat 40, sedangkan Marta sibuk melayani dia. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi jawab Yesus di sini yang membuat hari ini kita harus mengerti apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan daripada kita melakukan sesuatu tanpa pengetahuan. Kita berpikir bahwa kita sedang melayani Tuhan, kita berpikir bahwa kita sedang melaksanakan aktivitas kita, tapi sesungguhnya kita melakukan itu bukan untuk Tuhan, tapi bahkan dikatakan kita melelah-lelahkan diri. Ayat 41, tetapi Yesus menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita belajar bahwa sesungguhnya masalah utama yang seringkali membuat hidup kita rentan terhadap berbagai masalah dalam hidup kita. Dan kalau masalah ini tidak diselesaikan, maka saudara sulit untuk mengalami kemenangan dalam hidup kita. Masalah utama yang dalam hidup kita yang sering membuat sehingga kita rentan terhadap semua masalah lain yang datang dalam hidup kita adalah persoalan mendengar. Kita seringkali tidak suka mendengar apa yang harus kita dengar, tapi kita lebih condong untuk mendengar apa yang suka kita dengar. Belum tentu apa yang suka kita dengar itulah yang harus kita dengar. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, persoalan terbesar dalam hidup kita adalah masalah mendengar. Tuhan selalu ingin menyampaikan sesuatu bagi kita. Tuhan selalu ingin berbicara dan menunjukkan jalan keluar dari setiap persoalan masalah hidup yang kita alami. Tuhan selalu menyampaikan firman-Nya, tetapi kita tidak memberi diri untuk mendengar apa yang sedang Tuhan arahkan bagi kita. Jadi persoalan utama dari setiap masalah yang kita alami dalam hidup ini, itu adalah masalah pendengaran kita. Karena itu firman Tuhan berkata, barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita tidak akan pernah bisa menghandle, bisa menanggulangi setiap masalah persoalan yang datang dalam hidup kita kalau kita belum bisa menghandle, menangani masalah pendengaran kita. Seringkali kita suka mendengar banyak hal, tetapi kalau kita mendengar firman terlalu lama, kita protes, kita komplain, kita marah-marah, kita ngomel-ngomel. Ketahuilah bahwa jika kita baik-baik mendengar, kemarin kita sudah renungkan, Tuhan katakan jika kita baik-baik mendengar suara Tuhan yang disampaikan padamu pada hari ini, maka kau akan diberkati. Kau akan diberkati di kota, diberkati di desa, ladang kita diberkati, bakul adonan kita diberkati, seluruh kehidupan kita diberkati. Bukan karena kita melakukan berbagai aktivitas pelayanan kita untuk Tuhan, tapi karena kita baik-baik mendengar. Karena itu Tuhan berkata buat Marta, engkau menyusahkan diri, engkau khawatir dengan banyak perkara, engkau melakukan berbagai hal, tetapi itu bukan yang Tuhan inginkan. Yang Tuhan inginkan dari hidup kita adalah mari kita duduk baik-baik mendengar apa yang Tuhan inginkan kita dengar. Dan Alkitab katakan di sini Maria sudah menerima itu. Tidak perlu banyak hal yang kita lakukan. Ayat 42 firman Tuhan katakan di sana, tetapi hanya satu saja yang perlu. Nah, Bapak Ibu Saudara dengar yang dekat, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dengar bahwa hanya satu yang perlu dari hidup kita supaya kita bisa menjalani hari-hari hidup yang terus berkemenangan. Maria
telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripada. Apa yang Maria lakukan? Maria ini duduk di kaki Tuhan dan terus mendengar perkataannya. Duduk di kaki Tuhan dan terus mendengar perkataan Tuhan. Itulah bagian yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bersyukurlah. Setiap hari Tuhan masih memberi kesempatan untuk kita mendengar firman-Nya. Setiap hari jangan saudara lalukan begitu saja setiap firman yang datang kepada saudara. Pagi-pagi di Radio Suara Kemenangan sudah ada renungan pagi yang bisa kita dengar. Setiap setengah 6 pagi, jam 6 pagi kita sudah bisa mendengar firman Tuhan. Jangan biarkan firman Tuhan itu lalu begitu saja, karena itu adalah bagian yang terbaik yang tidak akan diambil dari hidup kita. Musuh selalu berusaha untuk menggeser setiap bagian-bagian yang terbaik yang disediakan Tuhan bagi kita. Lalu dia suka menggantikannya dengan informasi-informasi, dengan berita-berita yang hanya cuma untuk menyenangkan telinga. Dia hanya menggantikan bagian yang terbaik dengan memberikan informasi-informasi yang hanya untuk mengenyangkan jiwa kita, menambah pengetahuan kita, tetapi tidak membangun manusia roh kita. Duduk di kaki Tuhan dan mendengar perkataan-perkataan Tuhan, itulah yang akan membangun manusia roh kita. Sehingga ketika tantangan datang, ketika persoalan datang, ketika masalah hidup datang menekan kita, saudara tetap memiliki kekuatan untuk menghandle. Karena saudara limpah dengan firman. Firman yang kita dengar, firman yang kita terima, perkataan-perkataan Kristus adalah perkataan-perkataan yang memberi hidup, perkataan-perkataan yang menguatkan. Tuhan Yesus berkata di dalam Injil Yohanes, perkataan-perkataanku adalah roh dan kehidupan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau saudara mau supaya menjalani hidup yang terus berkemenangan, maka belajar untuk menghandle cara mendengar, apa yang kita dengar, dan siapa yang menyampaikan pesan yang kita dengar itu. Alkitab katakan di sini, Maria duduk di kaki Tuhan dan terus mendengar perkataan. Kerinduan kita untuk terus mencari hadirat Tuhan, membangun persekutuan secara pribadi dengan Tuhan setiap hari, membaca firman, mendengarkan firman yang disampaikan. Saya percaya waktu saudara terus membuka hati, membiarkan firman Tuhan meregulasi hidup kita, maka saya pastikan bahwa hidupmu akan terus limpah dengan firman. Dan orang yang limpah dengan firman tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh setiap masalah. Orang yang limpah dengan firman akan berjalan dari kemenangan kepada kemenangan. Orang yang limpah dengan firman, mereka tidak mungkin jatuh bangun, mereka tidak mungkin maju mundur, mereka tidak mungkin naik turun, mereka tidak mungkin diombang-ambingkan oleh berbagai persoalan dan masalah hidup mereka, karena mereka limpah dengan kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih, bagaimana kita bisa limpah dengan kebenaran? Kita bisa limpah dengan firman kalau kita tidak pernah memberi kesempatan telinga kita untuk mendengarkan firman. Kalau saudara sendiri tidak pernah mau beri diri untuk diajar, tidak mau beri untuk dididik, dituntun oleh kebenaran, maka kita tidak akan pernah bisa menjalani hari-hari hidup yang terus berkemenangan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya rindukan supaya mari setiap kita membuka hati kita, memberi kesempatan untuk selalu mendengarkan firman. Dan bagaimana cara meresponi kita untuk menerima firman Tuhan, itu yang penting. Apa yang dilakukan oleh Marta? Marta mengabaikan Yesus datang di rumahnya, itu sebenarnya adalah satu anugerah, satu kesempatan yang terbaik. Dan itu adalah, jangan kita menyanyiakan, jangan sampai kita menyanyiakan kesempatan yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi kita
untuk menerima kebenaran dengan melakukan berbagai-bagai aktivitas kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mungkin statement ini agak kedengarannya bertentangan dengan apa yang sekian lama kita jalani dan kita lakukan dalam hari-hari hidup kita. Seringkali kita melakukan aktivitas pelayanan, sibuk dengan berbagai aktivitas pelayanan. Tapi kalau itu bukan order dari Tuhan, itu bukan yang Tuhan minta, maka apa yang kita lakukan itu sebenarnya kita sedang khawatir dan kita sedang menyusahkan diri dengan berbagai-bagai perkara rohani. Seharusnya order yang Tuhan inginkan dari kita adalah duduk di kakinya, mendengar tuntunan, arahan, petunjuk, nasihat dari Tuhan, sehingga kita bisa membangun kehidupan rohani kita yang terus berkemenangan di dalam Tuhan. Jangan saudara sibuk melakukan aktivitas pelayanan, tapi engkau tidak pernah membangun manusia rohani. Jangan sibuk melakukan berbagai aktivitas kegiatan pelayanan di gereja, tapi engkau tidak pernah punya kesempatan untuk duduk di kaki Tuhan dan mendengar Dia berbicara. Jangan melakukan berbagai-bagai aktivitas kegiatan rohani kita, aktivitas agamawi kita, aktivitas pelayanan kita di gereja, tetapi itu bukan order dari Tuhan. Maka saudara sedang melelahkan diri, saudara sedang menyusahkan diri dengan berbagai-bagai perkara. Itu tidak akan pernah mendatangkan kebaikan bagi hidup saudara. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari saya rindukan setiap kita sungguh-sungguh membuka hati untuk menerima setiap pesan yang dibentangkan dari rumah Tuhan, dari surga bagi kita, supaya kita bisa terus membangun kehidupan yang berkemenangan di dalam Tuhan. Firman ini adalah bagian yang terbaik yang Tuhan sediakan. Tetapi cara meresponi kita itu juga yang menentukan seberapa dalam bagian yang terbaik yang diberikan kepada kita untuk kita menerima. Iblis selalu berusaha untuk menghalangi kita mendengar dan menerima bagian yang terbaik yang disediakan Tuhan, yang tidak bisa diambil daripada kita. Yaitu kalau kita duduk di kaki Tuhan dan mendengar Dia berbicara bagi kita. Kiranya firman Tuhan di pagi ini bisa memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kepada kita inspirasi, memberikan kepada kita dorongan untuk terus menjalani hari-hari hidup yang berkemenangan. Sekali lagi, jangan melakukan sesuatu aktivitas yang tidak dikehendaki, yang tidak diminta, yang tidak diorder oleh Tuhan. Sebab itu akan melelahkan kita. Tapi biarkanlah apa yang selalu Tuhan inginkan, yaitu saudara dan saya duduk di kakinya, mendengar Dia berbicara. Itulah bagian yang terbaik yang tidak bisa diambil dari kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara dan memberkati firman-Nya. Amin.